Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang senantiasa membersamai kita di setiap aktivitas kita. Dia lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Dia tidak pernah jauh meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, Dia selalu bersama kita. Perasaan tidak bersama dengan Allah itu karena mungkin kita terlalu banyak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kehendak-Nya. Para sahabatku yang dirahmati Allah, oleh karena itu selayaknya kita selalu mengawali seluruh aktivitas kita dengan penuh rasa syukur dan sukacita atas hadiah kehidupan yang masih dititipkan kepada kita. Termasuk saat ini kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar di ruang kehidupan ini. Semoga proses belajar kita semakin hari semakin meningkat, sehingga kualitas diri kita, kualitas ruhaniah kita, kualitas jiwa kita semakin hari semakin lebih baik. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita awali obrolan kita yang santai ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga perjalanan hidup kita, langkah kehidupan kita selalu mendapatkan ridho dan rahmat-Nya. Oleh karena itu kita awali obrolan ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, dalam 30 hari ke depan, selama bulan suci Ramadan, saya ingin mengajak para sahabat semuanya untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan sebagai sebuah momen latihan. Sebagai sebuah momen untuk mendidik diri agar kita setelah Ramadan bisa hidup dalam berkesadaran. Oleh karena itu, selama 30 hari ke depan, insya Allah saya akan menyampaikan episode titian kesadaran. Di mana titian kesadaran ini insya Allah semuanya akan terdiri dari 30 anak tangga. Semoga di tangga yang ke-30 kita sudah mengerti apa itu kesadaran dan kita bisa hidup berkesadaran. Oleh karena itu, semoga para sahabat semua selalu diberikan kekuatan, kesabaran dalam menjalani semua kehidupan, terutama di bulan suci Ramadan ini kita bisa mendidik diri kita lebih tekun, lebih giat lagi, supaya latihan di bulan suci Ramadan ini membuahkan hasil. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah jadi juara dengan latihan terus-menerus. Kita tidak akan pernah jadi juara dengan merasa hebat di tempat latihan. Karena juara itu tentu saja harus ada kompetisi, harus ikut pertandingan. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah momen untuk mendidik diri, berlatih, dan semoga setelah Ramadan selanjutnya 11 bulan berikutnya kita bisa melaksanakan hasil latihan ini untuk berkompetisi sehingga puncaknya kita menjadi juara setiap saat. Karena orang hebat itu bukan orang yang terus-menerus selalu menang di setiap keadaan. Orang hebat itu adalah orang yang ketika jatuh dia cepat untuk bangkit kembali. Jadi titian kesadaran ini ada 30 episode. Dan semoga para sahabat berkesempatan untuk
menyimak tangga demi tangga, sehingga puncaknya kita bisa mendapatkan satu bekal untuk melatih kesadaran. Apa sesungguhnya titian itu? Titian itu kan berarti tangga. Titian itu adalah sarana untuk naik, sarana untuk bertransformasi, sarana untuk meningkatkan kualitas diri, sarana untuk meningkatkan kualitas ruhaniyah kita, sarana untuk meningkatkan kesadaran kita. Apa sih kesadaran itu? Kita kadang-kadang terlalu rumit ya, karena sering terjebak oleh definisi-definisi yang membingungkan. Padahal kesadaran itu dari kata sadar. Sadar itu ya sederhana ya, eling, mawas diri, waspada. Seperti sekarang, saya sedang duduk. Saya sadar bahwa saya sedang duduk. Saya sedang memegang mic. Saya sadar kalau saya sedang memegang mic. Sekarang saya sedang berbicara, sedang ngobrol dengan para sahabat. Saya juga sadar kalau saya sedang berbicara. Jadi sadar itu sebetulnya hadirnya pikiran kita di sini, saat ini, sekarang. Karena pikiran itu seperti monyet, ya. Kalau enggak loncat ke masa depan, pasti loncat ke masa lalu. Kalau kita loncat ke masa lalu, apalagi mengingat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan di masa lalu, kan kita jadi sedih. Nah, kalau kita mengingat masa depan, kita menjadi takut, menjadi cemas, menjadi khawatir dengan masa depan, kita juga menjadi sangat khawatir dengan masa depan. Sehingga masa depan ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena pikiran itu suka berdrama ya. Kadang-kadang ya menciptakan sesuatu yang sesungguhnya sangat jauh dari realitas. Sangat jauh dari fakta. Oleh karena itu ya, sadar itu adalah hadirnya pikiran di sini, saat ini, sekarang. Sesederhana itu, ya. Karena ketika kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan, kita jadi tidak ada di sini. Kalau kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa lalu, kita juga nggak ada di sini. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa sebetulnya hidup itu adalah di sini, saat ini, sekarang. Masa lalu itu kan tinggal sejarah saja, sudah lewat. Masa depan juga masih sangat misterius kan? Belum tentu kita hidup di masa depan. Kenapa mesti khawatir? Kan hidup itu kan di sini, saat ini, sekarang. Saya sering mengatakan bahwa saat ini adalah saat yang paling penting. Sadari itu. Oleh karena itu, karena saat ini saat yang paling penting, maka tugas kita adalah melakukan hal penting. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang membersamai hidup kita saat ini. Dan siapapun yang sedang bersama dengan kita saat ini, itu adalah saat yang paling penting. Dan siapapun orang yang membersamai kita saat ini, itu orang-orang penting. Kalau saat ini saat yang paling penting, dan orang yang membersamai kita saat ini adalah orang-orang penting, maka sudah selayaknya kita melakukan tindakan yang penting kepada mereka. Jangan membuang-buang waktu. Jadi sebetulnya titian kesadaran itu adalah latihan ya secara berkesinambungan, sehingga dari hari ke hari kita bisa naik tangga, bukan turun tangga. Kesadaran kita terus memuncak, sehingga puncaknya nanti kita bisa menemukan sesuatu sebagai bekal ya. Selama 30 hari kita melakukan proses titian kesadaran ini, setelah Ramadan selesai kita juga masih tetap berkesadaran. Itu yang saya maksud dengan episode titian kesadaran. Jadi nanti akan ada tangga 1, tangga 2, tangga 3, dan seterusnya. Mungkin di episode ini saya akan lebih banyak memberikan PR. Saya akan banyak memberikan pertanyaan. Dan pertanyaan itu tentu saja tidak akan saya berikan jawabannya. Pertanyaan itu harusnya dipertanyakan ke dalam diri kita.
Karena hukumnya sederhana. Kalau kita sering membuat pertanyaan, mempertanyakan sesuatu pada diri kita, maka saya jamin semesta akan mengalirkan jawaban kepada kita. Karena pertanyaan itu seperti kail, ya, yang dikasih umpan yang kita lemparkan ke tengah laut. Kalau kail itu ada umpannya, kan ada harapan ya untuk mendapatkan ikan. Yuk kita munculkan banyak pertanyaan, supaya pikiran juga kalau sering diberi pertanyaan, jadi pikiran itu juga menjadi sadar. Karena teknik untuk melatih kesadaran yang banyak juga diajarkan oleh banyak orang-orang bijaksana, salah satunya diantaranya adalah memberikan banyak pertanyaan pada pikiran. Sehingga pertanyaan itu bisa menjadi pertanyaan produktif yang membuat pikiran kita terus-menerus untuk bisa memproduksi hal-hal yang positif. Kira-kira itu para sahabat yang dimaksud dengan titian kesadaran. Jadi nanti ada anak tangga yang akan saya berikan, dan tentu saja ya tidak cukup untuk didengar tetapi untuk dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan yang saya kemukakan, coba renungkan pertanyaan itu, jangan tergesa-gesa ya. Pertanyakan pada diri kita sejujurnya, karena kalau pikiran kita terbuka, maka kita pasti akan mendapatkan jawaban. Kecuali kalau pikiran kita sudah tertutup. Makanya pikiran itu seperti parasut ya. Jadi kalau ada orang terjun ya dari ketinggian tertentu menggunakan parasut ya. Kalau parasutnya terbuka, maka dia bisa mengendalikan di mana dia akan hinggap. Tapi kalau parasutnya tertutup, maka dia akan jatuh bebas dan tentu saja akan mengalami kecelakaan yang fatal. Jadi oleh karena itu, mari kita buka pikiran kita supaya pikiran kita seperti parasut. Karena kalau pikiran kita terbuka seperti parasut, maka pikiran ini bisa terkendali. Nah, keterbukaan pikiran ini akan membawa kita kepada hidayah. Karena hidayah itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau membuka pikirannya, ya. Karena kecelakaan hidup itu ketika kita merasa diri kita ini sudah tahu. Kalau kita merasa sudah tahu, sudah ya, kita akan tertutup dari pengetahuan baru. Kita hanya mengulang-ulang pengetahuan lama yang sudah kita miliki, sehingga kita tidak pernah mendapatkan pengetahuan baru. Padahal sesungguhnya pengetahuan itu kan berkembang terus. Karena alam semesta juga berkembang terus. Bumi tempat kita tinggal ini sebetulnya ya banyak teman-temannya ya di belahan semesta yang lain. Bahkan sebetulnya menurut para ilmuwan ya alam semesta ini tidak pernah berhenti mencipta. Jadi alam semesta ini terus berkembang. Bahkan yang semacam bumi ini kan ada miliaran, mungkin juga triliunan di tempat lain. Karena semesta ini tanpa batas. Jadi kalau semesta ini ya selalu bergerak, selalu berkembang, bahkan bumi kita tempat kita tinggal pun sebetulnya kan tidak diam. Bumi kita berotasi. Bumi kita juga mengalami evolusi, mengelilingi matahari. Jadi kalau kita yang tinggal di bumi ini tidak ikut bergerak bersama tarian semesta, ya tentu saja kita akan ketinggalan. Semoga ya kita terus bisa menari bersama tarian kosmos. Kita juga bisa bergerak terus, berotasi, berevolusi. Kita berdinamika terus-menerus, terutama dinamika kesadaran kita. Para sahabat, satu kunci ya untuk melatih kesadaran. Jangan pernah menganggap sekecil apapun pekerjaan sebagai batu loncatan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Contoh sederhana ya. Mohon maaf. Kalau kita pergi ke kamar mandi misalnya ya, kita buang air kecil. Kan buang air kecil itu sebuah kemewahan. Karena mungkin suatu saat ya, mohon maaf ya, ada orang yang mengalami kesulitan buang air kecil. Karena segala sesuatu terasa adanya kalau tidak ada. Kenapa kita diberi anugerah, berkah, bisa buang air kecil? Yang pertama, kan kita bisa membuang kotoran-kotoran yang tidak penting dalam tubuh. Dan kotoran terbuang keluar, itu kan sebetulnya berkah. Coba kalau tidak terbuang keluar, kan tubuh kita juga jadi berpenyakit.
Yang kedua ya, ketika kita bisa buang air kecil, coba rasakan. Saat buang air kecil itu coba hadir di situ. Pikiran kita hadir di situ. Saksikan sensasi yang sedang terjadi. Bahkan suara air yang keluar dari tubuh kita, dengarkan oleh telinga kita. Ketika air itu keluar, rasakan sepenuhnya. Syukuri. Selama ini kita mengabaikan hal-hal yang istimewa, yang sangat mewah itu. Karena apa? Karena pikiran kita sudah bergerak ke depan. Kita tidak hadir di situ. Coba rasakan. Mungkin bisa menangis para sahabat. Ketika hadir sepenuhnya di situ, bagi buang air kecil pun, kita bisa merasakan sebuah sensasi yang mewah. Bahkan, mohon maaf ya, kita bisa menggerakkan tangan kita untuk membuka baju kita. Itu pun suatu kemewahan. Karena suatu saat mungkin tangan kita ini hanya untuk membuka sabuk, membuka resleting, tidak punya kemampuan lagi. Harus dibukakan oleh orang lain. Coba kalau kita hadir di situ sepenuhnya, tangan bisa bergerak membuka resleting, tangan bisa bergerak untuk membuka sabuk, tangan bisa bergerak untuk membuka celana kita, dan kemudian kita bisa jongkok. Waduh, itu mewah sekali. Kita bisa mengambil air untuk mencuci kotoran kita, mewah sekali. Dan kemewahan itu selama ini diabaikan oleh kita. Kenapa? Karena pikiran kita sudah bergerak ke depan. Dianggap buang air kecil itu sebagai batu loncatan. Misalkan lagi di mall, buang air kecil dulu lah. Dianggap sebagai batu loncatan aja. Karena pikiran kita sudah ada di tempat lain. Pikiran kita sudah ada di toko baju, di toko sepatu. Sehingga ketika saat kita sedang berada di toilet itu, pikiran kita tidak hadir di situ. Kita kehilangan momen, kehilangan rasa syukur. Apalagi kalau kita bisa memperhatikan, begitu kita buang air kecil, coba perhatikan. Tubuh kita sedang bicara. Begitu air kencing kita yang terbuang itu warnanya kuning, pekat. Kan ada isyarat itu kepada kita. Oh, jumlah air dalam tubuh saya tidak memenuhi persyaratan. Karena tubuh yang sehat itu jumlah air di tubuhnya kan minimal 75 sampai 80%. Ketika buang air kecil warnanya kuning, apalagi pekat, itu kan sebenarnya tubuh sedang bicara kepada kita bahwa jumlah air yang kita minum terlalu sedikit. Kadang-kadang kita minum cuma menghilangkan haus saja. Bahkan ketika kita merasa haus saja, sebetulnya tubuh kita ini sudah rusak. Seperti alarm ya di sebuah bangunan. Ketika alarm itu sudah bunyi, itu kan artinya gedung itu sudah terbakar. Dan ketika haus itu terasa oleh kita, itu kan artinya tubuh kita ini sudah rusak itu. Alarmnya sudah bunyi. Jadi harusnya tidak usah menunggu haus, tiap sejam sekali kita minum. Dan minum itu jumlahnya harus banyak. Untuk 13 kilo tubuh kita dalam satu hari itu perlu 1 liter. Nah kalau kita memperhatikan itu ketika buang air kecil saja, memperhatikan itu, subhanallah. Kita punya kesadaran, itu sadar itu, sesederhana itu. Sadar bahwa kita sedang buang air kecil. Lalu kenapa saya bisa buang air kecil? Dan bagaimana warna air kencing saya? Saat itu kita bisa menyaksikan. Sehingga ada perubahan setelah itu. Jadi kebanyakan orang kan, mohon maaf ya, pergi ke toilet, udah pipis aja. Bahkan terburu-buru. Apalagi di rest area, ya. Karena pikiran kita sudah di rumah, ingin cepat pulang ke rumah. Sehingga ketika di mobil, kita kehilangan momen untuk sadar. Ketika di kamar mandi, kita kehilangan momen untuk sadar. Karena semua aktivitas kita itu dianggap sebagai batu loncatan. Nah kira-kira ini yang akan kita latihkan selama 30 hari ke depan.
Semoga para sahabat bisa mengikuti ini tangga demi tangga. Sehingga kita bisa hidup berkesadaran. Hidup kita selalu eling, selalu waspada. Karena ketidaksadaran itu sangat berbahaya. Membuat kita menjadi kehilangan momen setiap saat. Bahkan momen untuk bersyukur, momen untuk bersuka cita itu menjadi hilang. Ya, saya sendiri ya kalau pergi ke kamar kecil, misalkan ya, mohon maaf ya, mau buang air besar, itu saya dapat pelajaran. Ketika buang air besar, coba hadir di situ sepenuhnya. Jangan itu sebagai batu loncatan. Itu saat yang paling jujur kan kita pada diri kita sebetulnya, ya. Di mana kita bisa merasakan ya kotoran tubuh kita sendiri. Dan ketika buang air besar, coba perhatikan bagaimana kualitas kotoran yang keluar dari tubuh kita. Kalau misalnya mencret, kan itu kan artinya ada yang salah dengan cara makan kita. Mungkin saja ada masalah dengan lambung kita. Ketika keluar kemudian mengambang misalkan di permukaan, itu kan ada pesan. Pesannya berarti ya kotoran yang keluar itu terlalu banyak minyaknya. Sehingga massa jenis kotoran kita itu lebih kecil daripada massa jenis air. Sehingga mengambang di permukaan. Kalau terlalu keras, oh berarti saya terlalu banyak makan karbohidrat. Ya kan? Terlalu lembek, itu juga tidak bagus. Jadi kan bagusnya itu yang tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, warnanya kuning gitu. Nah kalau kita memperhatikan itu saja, sebenarnya isyarat itu bisa kita tangkap. Oh, cara makan saya harus dirubah. Oh, cara pola makan saya ada yang salah nih gitu. Jadi coba perhatikan ya. Kalau kita hidup berkesadaran, lagi pipis saja kita dapat pesan. Lagi buang air besar kita dapat pesan. Lagi makan kita dapat pesan. Coba ketika makan, hadir sepenuhnya di situ. Hadir pikiran sepenuhnya di situ. Jangan kemana-mana. Bahkan ketika sedang cuci tangan, coba hadir di situ sepenuhnya. Banyak orang yang ketika cuci tangan hanya batu loncatan untuk makan. Karena pada saat cuci tangan pikiran sudah di meja makan. Akibatnya sensasi. Bagaimana air menyentuh tangan, bagaimana dinginnya air yang kita rasakan di kulit kita, itu terabaikan semuanya. Karena pikiran tidak hadir. Jadi titian kesadaran yang saya maksud adalah bagaimana kita ya bisa melatih diri kita untuk selalu hadir. Hadir di sini saat ini sekarang. Hadirnya apa? Terutama hadirnya pikiran. Karena kalau kita terus menerus ya membiarkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan, hidup jadi penuh dengan kecemasan. Dan kecemasan itu sumber penyakit. Kecemasan, kekhawatiran kan itu menimbulkan stres. Puncaknya stres adalah depresi. Padahal sebetulnya apa yang dia khawatirkan oleh pikiran kan belum tentu jadi kenyataan. Itu kan hanya karangan pikiran saja. Dan kalau kita membiarkan itu terus menerus, apa yang terjadi? Yang terjadi kita pun menjadi menyakiti diri kita sendiri. Yuk ya, selama 30 hari ke depan kita didik diri kita. Kita didik diri kita supaya selalu berkesadaran. Jadi sekali lagi, sadar itu adalah hadir di sini, saat ini, sekarang. Hadirnya pikiran. Nah, titian kesadaran ini akan membawa para sahabat selama 30 hari ke depan akan menaiki sekitar 30 tangga. Insya Allah ya, 30 tangga dan tangga demi tangga akan kita lalui. Nah, berkenaan dengan pelaksanaan saum ya di bulan suci Ramadan, kan sebetulnya kita melaksanakan saum itu dalam versi kita masing-masing itu kan sudah bertahun-tahun. Kan ada pertanyaan tuh pada diri kita, saya umur sudah 57 tahun. Kan setidak-tidaknya kalau dikurangi 7 lah, 50. Kan setidak-tidaknya kalau umur 7 tahun sudah mulai belajar yang namanya saum, ini saum versi kita ya. Nanti saya akan jelaskan sebenarnya saum itu apa sesungguhnya. Kan kita juga tidak pernah mempertanyakan, saum itu apa sih? Gitu. Kenapa kita diperintahkan saum? Lalu manfaatnya buat apa?
Lalu kenapa saum itu diterjemahkan jadi puasa? Apakah saum dengan puasa itu sama? Karena saum itu kan bahasa Arab, sedangkan puasa itu kan bahasa Pali. Apakah ya saum yang dimaksud dengan tradisi Arab dengan saum yang dimaksud dengan tradisi Pali itu sama? Kan kita tidak pernah mempertanyakan itu. Karena kita barangkali selama ini hanya menjalankan sesuatu seperti kebanyakan orang menjalankan. Ikut saja, sehingga tanpa knowledge. Akibatnya apa? Ya, ada pertanyaan tuh bagi kita. Saya sudah 50 tahun, berarti kan sudah 50 kali ya dikalikan 30 hari melaksanakan saum. Kalau ini yang wajib saja, kan sudah berapa kali? 50 kali 30 hari. Itu kan sekitar 1.500 hari ya. Itu kita melaksanakan saum. Ini saum dalam versi kita. Lalu pertanyaannya kan, kesadaran apa coba yang sudah kita dapat? Nah, kalau tidak ada kesadaran yang meningkat dalam diri kita, berarti kan kita tidak naik tangga. Berarti titian kita ini tidak kita lalui. Akibatnya apa? Akibatnya kita hanya terjebak oleh rutinitas, lalu kita tidak mendapatkan kesadaran apa-apa. Ya, seperti kebanyakan orang, selesai Ramadan, orang mudik, ikut mudik. Kita juga tidak mengerti mudik itu esensinya apa. Ketika Lebaran, macet-macetan, kita juga sama-sama dengan orang, ya cuma itu saja, ya. Terjebak oleh seremonial, ya. Kita menyebut Idul Fitri itu apa sih? Kita juga mungkin tidak mengerti. Makanya versi kajian saya di titian kesadaran ini adalah versi santai. Jadi kita ya semacam ngobrol, cuman karena ngobrolnya satu arah, mohon maaf para sahabat, tapi dibuat sesantai mungkin sehingga kita mendapatkan pesan-pesannya ya lebih rileks. Nah, oleh karena itu maka banyak sekali kan yang harus dipertanyakan pada diri kita. Ya, kenapa kita sudah melaksanakan sedemikian banyak ya ritual agama, kita juga sholat alhamdulillah tidak pernah tertinggal. Ya, 17 rakaat yang wajib setiap hari kita sudah lakukan. Kita juga melaksanakan saum ya, sebagaimana kebanyakan orang melakukannya, tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, tidak melakukan hal-hal lain ya di siang hari, pokoknya mengikuti semua syarat sahnya saum sudah dilakukan secara fikih. Tapi kenapa misalnya kok tubuh kita tidak bertambah sehat, pikiran kita tidak bertambah luas, ya, jiwa kita tidak bertambah bersih, masih kadang-kadang gampang protes, sulit menerima kenyataan hidup, sulit untuk bisa menerima yang tidak diinginkan dalam hidup. Hidup selalu mencengkram pada yang diinginkan, menendang yang tidak diinginkan, masih terjebak benar salah, masih suka menghakimi orang, masih suka menghujat orang yang berbeda dengan kita, tidak bisa menerima perbedaan. Kenapa sih? Kenapa itu masih terjadi pada diri kita? Masih ada kemarahan, masih ada kebencian, masih bereaksi negatif terhadap sesuatu yang kita tidak suka. Kenapa masih begitu? Nah, itu kan pertanyaan yang perlu dikemukakan kepada kita. Nah, jadi selama 30 hari ke depan kita akan terus mempertanyakan semua itu pada diri kita. Semoga pertanyaan itu menghasilkan kesadaran baru. Setidak-tidaknya kita tahu bahwa kita tidak tahu itu sudah bagus. Karena puncaknya kebijaksanaan itu adalah kita tahu bahwa kita tidak tahu. Tahu bahwa kita tidak tahu, itulah puncaknya kebijaksanaan. Karena kalau orang itu tahu bahwa dirinya tidak tahu, pasti bakal banyak ya upaya dari semesta untuk memberitahu. Karena dia sudah membuka pikirannya. Kan berbeda sekali dengan orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Apalagi sudah bersikap sok tahu. Apalagi merasa diri paling tahu. Apalagi dia bungkus ketidaktahuannya dengan berbagai macam atribut. Kan semakin sulit ya untuk ditolong. Karena orang yang bisa ditolong itu adalah orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Dan ketika kita memposisikan diri sebagai orang yang tahu kalau diri kita tidak tahu, itu sudah mencapai kebijaksanaan tertinggi. Dan itu ya akan membuat diri kita dialiri oleh jawaban atas pertanyaan itu.
Nah, kira-kira itu penjelasan saya di episode yang pertama. Ini tangga yang pertama, apa yang dimaksud dengan titian kesadaran. Semoga para sahabat memiliki waktu untuk bisa mendengarkan tangga demi tangga yang akan saya sampaikan, dan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pemilik semesta raya, yang meliputi seluruh ciptaannya dan meliputi diri kita semua. Dia dekat sekali bersama kita, membersamai kita, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, memenuhi semua kepentingan kita. Oleh karena itu mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabat, memasuki tangga yang kedua, mari kita awali bersama-sama mohon ridho dan berkah Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangga yang kedua ini, dari titian kesadaran, saya akan berbicara tentang rahasia nafas. Karena begitu dekatnya nafas bersama kita, banyak yang tidak menyadari kehadirannya. Sebetulnya nafas itu apa sesungguhnya? Yang paling dekat, yang paling berharga, yang tak terhingga nilainya. Karena harta kita yang paling tak terhingga nilainya, yang bersama dengan kita, itu adalah nafas. Karena begitu kita sudah kehilangan nafas, maka tubuh kita pun hanya seonggok daging. Semua organ-organ tubuh kita juga tidak berfungsi. Mata kehilangan penglihatannya, walaupun matanya masih ada. Telinga kehilangan pendengarannya, walaupun telinga masih ada. Kaki kehilangan dayanya untuk melangkah, walaupun kaki masih ada. Tangan kehilangan daya untuk bergerak, walaupun tangan masih ada. Jadi semua organ-organ tubuh kita ini menjadi kehilangan fungsi ketika kita tidak bernafas. Tetapi apakah banyak orang yang menyadari betapa luar biasanya nafas? Bahkan ketika seseorang menyatakan, ini milik saya, ini punya saya, ini hasil saya, tepat pada saat dia kehilangan nafasnya, menghembuskan nafas yang terakhir, apa yang terjadi? Semua yang disebut dengan miliknya itu berpindah tangan dalam sekejap. Jadi sebetulnya semua yang disebut dengan miliknya itu akan membersamai dia ketika dia masih bernafas. Nah, oleh karena itu maka saat ini saya akan berbicara tentang rahasia nafas. Mungkin dalam waktu singkat ini saya tidak akan terlalu dalam, tetapi saya akan membicarakan yang penting-pentingnya saja di permukaan, sehingga kita punya kesadaran tentang nafas. Saya sering menyatakan, orang kaya dengan kekayaannya bisa membangun rumah sakit. Tetapi dia tidak pernah akan bisa membeli nafas, walaupun satu hela nafas. Jadi apa sesungguhnya nafas itu? Dan sejak kapan kita bernafas? Bahkan kalau saya sering bertanya ya, coba pikirkan sejak kapan kalian bernafas? Ini pertanyaan yang sederhana. Nafas bersama kita, membersamai kita, dan nafas itulah daya kehidupan yang membuat tubuh kita menjadi sangat energetik dengan nafas. Tapi kita tidak pernah bertanya, coba apa itu nafas dan sejak kapan kita bernafas? Kita abai terhadap semua ini. Kenapa? Lagi-lagi, karena kita tidak hidup berkesadaran. Oleh karena itu, maka di tangga yang kedua ini, saya akan berbicara tentang yang paling pokok dulu, yaitu rahasia nafas. Yuk kita perhatikan.
Nafas itu apa sih? Sadari aja sekarang. Para sahabat sekarang sedang mendengarkan kajian saya, bernapas bukan? Kan napas itu cuma masuk lewat hidung, tinggal beberapa saat di tubuh, keluar lewat hidung. Kan napas itu secara alami begitu. Masuk, kemudian tinggal, keluar. Masuk, tinggal, keluar. Dari mana masuknya? Bukannya dari sini. Dari sini. Dari ruang kosong ini. Makanya kan semua makhluk mengambil kehidupan dari sini. Manusia mengambil kehidupan dari sini. Binatang mengambil kehidupan dari sini. Tumbuh-tumbuhan mengambil kehidupan dari sini. Semua kan mengambil kehidupan dari sini. Dari sini, dari ruang kosong ini. Hati-hati ya. Napas bukan oksigen. Oksigen itu hanya salah satu pendukung ya untuk bekerjanya paru-paru kita. Kalau napas oksigen, enak dong. Yang bisa membeli ventilator nggak mati-mati kalau begitu. Kenyataannya kan waktu COVID, walaupun orang bisa beli ventilator ratusan juta, tetap saja giliran napas harus berhenti, walaupun oksigen ada, berhenti juga. Jadi napas bukan oksigen. Oksigen itu hanya pendukung untuk bekerjanya paru-paru kita. Tapi napas itu adalah kehidupan. Napas itu adalah energi. Energi yang memberikan kehidupan kepada kita. Nah, pertanyaan yang sederhana tadi, sejak kapan coba kita bernafas? Kan kita bernafas sejak kita datang ke dunia ini. Jadi waktu ketuban pecah, ya, kemudian kita keluar, kemudian diiringi oleh ari-ari, pada saat itulah kita bernafas. Pada saat di rahim ibu, ya di rahim ibu, kan sebetulnya semua organ tubuh kita diselimuti oleh ketuban. Telinga, mata, hidung, mulut, dan semua organ tubuh kita diselimuti oleh ketuban. Kan kita berenang dalam lautan ketuban. Dan ketika ketuban itu selesai menunaikan tugasnya, jadi rahim itu kemudian pecah dulu, ya dipecahkan oleh ketuban, kemudian ketuban keluar. Makanya kalau leluhur kita mengatakan ketuban itu adalah kakak kita. Sedangkan ari-ari itu adalah adik kita. Makanya kakang kawah, adik ari-ari. Jadi setelah pecah ketuban, itu kakak kita udah keluar, kan berikutnya kita keluar diiringi oleh ari-ari. Nah, pada saat kita keluar sudah tidak terbungkus lagi oleh ketuban. Pada saat itulah kemudian kita terhubung, ya, tubuh kita itu dengan alam semesta ruang kosong ini. Saat terhubung dengan ruang kosong ini, pada saat itulah kan kita mulai bernafas. Waktu di dalam perut ibu kita tidak bernafas. Dan kita mulai bernafas pada saat ketuban sudah pecah. Coba ingat-ingat ya, kan itu sebetulnya. Tapi kita kan tidak pernah mempertanyakan itu. Sejak kapan ya saya bernafas gitu. Napas sebegitu berharganya pada diri kita, tapi hanya bertanya itu saja kita tidak punya waktu. Nah, setelah kita sadar, oh saya mulai bernapas pada saat kita lahir ke dunia. Setelah ketuban tidak membungkus tubuh saya lagi. Jadi sebetulnya napas itu apa kalau begitu? Ayo, napas itu apa? Pernah gak bertanya napas itu apa? Padahal napas itu kekayaan yang luar biasa. Kekayaan yang tanpa batas. Jadi lucu ya, banyak orang yang merasa miskin padahal dia masih hidup. Padahal sebetulnya kekayaan yang luar biasa itu, ya itulah nafas. Coba, dengan nafas kita bisa melihat. Bisa melihat kaya bukan? Kan kaya. Dengan nafas kita bisa mendengar. Bisa mendengar kaya bukan? Kan kaya. Coba ya, ada lukisan yang sangat mahal sekali. Kalau orang tidak bernapas, dia tidak bisa melihat, kan tidak mungkin dia bisa membeli lukisan yang mahal itu. Karena mahal itu bukan terletak pada lukisan. Mahal itu terletak pada kemampuan mata untuk bisa melihat. Kita tidak menyadari itu. Bahwa kekayaan itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Dan di semua organ tubuh kita. Jadi nafas itu apa sesungguhnya? Coba pernah bertanya gak para sahabat? Nah, untuk menjawab nafas itu apa, kita harus kembali ke belakang. Sebetulnya kapan kehidupan itu ada pada diri kita?
Kapan daya kehidupan ada pada diri kita? Yo, sejak kapan? Itu jelas sekali kan di Quran. Allah berfirman, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, kan aku tiupkan ruhku. Jadi setelah Allah menciptakan tubuh ya, dari setetes air menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian tulang belulang dan dibungkus dengan daging, lalu menjadi sempurna. Setelah sempurna tubuh ini, baru Allah mengatakan aku tiupkan ruhku. Jadi yang ditiupkan Allah kepada diri kita itu bukan ruh kita, tapi ruhku. Ruhnya Allah. Jadi apa ruh itu? Kan ruh itu bagian dari dirinya Allah, ya, yang ditiupkan kepada kita. Percikan dari dirinya Allah. Jadi kalau Allah itu adalah lautan yang tanpa batas, ya kira-kira kita ini adalah satu tetes. Ya, jadi sebetulnya tetes kehidupan yang diberikan kepada kita itu adalah pinjaman kehidupan yang diberikan sementara waktu kepada kita. Itulah daya kehidupan. Tapi saat kita di rahim ibu, ya, daya kehidupan ini ya tersendiri. Jadi sebetulnya ya, yang disebut dengan daya kehidupan yang namanya ruhku itu kan bagian dari dirinya dia yang dipinjamkan kepada kita. Nah, setelah kita datang ke dunia ini ya, kemudian tidak tertutup oleh ketuban, saat itulah kita bernafas. Jadi nafas itu apa? Nafas itu adalah penghubung antara ya, ruh, istilah ruh itu adalah bagian dari dirinya yang ditiupkan ke dalam tubuh, penghubung antara ruh yang ada dalam diri kita dengan semesta yang tanpa batas ini. Makanya coba perhatikan, kan nafas itu dari sini masuk ke dalam, tinggal sebentar, keluar. Dari sini masuk lagi ke dalam, tinggal sebentar, kemudian keluar. Dan suatu saat kita tidak akan bisa lagi ya, tidak akan bisa lagi ya bernafas tepat pada saat kita sudah menghembuskan napas yang terakhir. Itu yang disebut dengan kematian. Kemana coba napas berhembus yang terakhir? Kan ke sini. Jadi apa sesungguhnya ini itu? Apa sesungguhnya ini itu? Nah, itu yang tidak pernah juga dipertanyakan oleh kita. Karena kita hidup tidak berkesadaran. Apa sesungguhnya ini? Kan ini adalah ruang kehidupan. Persis seperti ikan hidup di samudra. Ikan hidup di samudra kan mendapatkan kehidupan dari samudra. Nah, itulah ikan, bodohnya ikan. Dia mendapatkan kehidupan dari samudra, tapi dia masih tetap saja mempertanyakan di mana samudra. Padahal dia setiap saat mendapatkan kehidupan dari samudra, tapi masih mempertanyakan samudra. Sama seperti manusia, masih bertanya ya, di mana dia? Padahal dia sekarang sedang memberikan kehidupan kepada kita. Dia bersama kita, dia meliputi kita. Bahkan dia sedang mengizinkan kehidupan itu masuk ke dalam diri kita. Wujudnya adalah napas yang ada dalam diri kita. Jadi sekali lagi, apa itu nafas? Nafas adalah penghubung antara ruhku yang ada dalam diri kita dengan semesta yang tanpa batas ini. Jadi sebetulnya nafas itu adalah penghubung. Makanya nafas itu kerjanya ya masuk tinggal keluar, masuk tinggal keluar, masuk tinggal keluar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana ya? Allah itu mengatakan dirinya Maha Tahu. Bagaimana Allah itu mengetahui semua yang kita ucapkan atau yang terpendam di dalam diri kita? Kan Allah mengatakan, apa yang kamu rahasiakan aku tahu. Apa yang kamu katakan juga aku tahu. Bagaimana dia itu menjadi Maha Tahu terhadap semua yang ada dalam diri kita? Yo, itu kan sebetulnya nafas. Ketika nafas masuk, hati-hati. Masuknya nafas itu akan merekam semua yang terjadi di ruang cipta rasa yang ada dalam diri kita. Di ruang cipta, di ruang rasa. Cipta berhubungan dengan pikiran, rasa berhubungan dengan perasaan. Nah, semua yang sedang terjadi di ruang cipta rasa itu kan sebetulnya itu direkam pada saat napas masuk. Nah, ketika napas keluar, semua yang ada di ruang cipta rasa itu kemudian dibawa ke dalam kehidupan. Dan itu yang akan menjadi realitas. Tergantung kekuatan dari cipta, kekuatan dari rasa. Ketika cipta dan rasa ini berpadu, ya,
membangun satu kekuatan, membangun satu koherensi, itu yang akan menjadi realitas. Jadi napas masuk berarti merekam semua yang terjadi di ruang cipta rasa, napas keluar kemudian merealisasikan semua yang terjadi di ruang cipta rasa. Makanya pikiran dan perasaan sering disebut sebagai energi. Kalau energi pasti frekuensi, kalau frekuensi pasti vibrasi. Luar biasa bukan? Oleh karena itu orang yang sadar dengan nafasnya tidak mungkin ya dia menciptakan di ruang ciptanya yang buruk. Tidak mungkin merasakan yang buruk. Karena apa? Semua yang buruk di ruang cipta dan di ruang rasa akan dibawa menjadi realita. Makanya kalau kita ingin realitas kehidupan itu seperti yang kita mau, mendapatkan yang kita ingin, mendapatkan yang kita cintai, mendapatkan yang positif, mendapatkan yang berkah, maka hati-hati ya, karena napas itu kalau kita mau jujur, orang melakukan kebaikan bernafas, orang melakukan keburukan juga bernafas. Tidak ada ya tidak ada pemilahan di situ. Dia melakukan kebaikan bernapas, melakukan keburukan juga bernapas. Oleh karena itu maka terlalu banyak ya yang harus kita pertanggungjawabkan di ruang kehidupan ini yang dicipta oleh pikiran dan perasaan kita. Karena apa? Karena setiap yang terjadi di ruang cipta dan rasa ini kemudian direkam oleh napas kita dan dibawa ke ruang kehidupan, dan itu yang akan menjadi realitas. Para sahabat ya, coba kalau kita perhatikan ya. Orang bisa menciptakan teknologi-teknologi canggih. Itu kenapa? Karena bernafas. Itu baru napas biasa, napas alami. Bagaimana coba sekarang kalau orang bisa mengolah nafas, memberdayakan nafas? Makanya ya, orang ingin sehat mengolah nafas. Orang ingin tenang mengolah nafas. Orang ingin hadir di sini saat ini sekarang kan juga berfokus pada nafas. Makanya kalau kita latihan untuk tenang, kan itu ada yang sebut dengan mindfulness. Apa sih mindfulness? Mindfulness itu hanya memfokuskan pikiran pada nafas. Jadi tarik nafas dengan hitungan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi saat tarik nafas itu jangan buru-buru. Ya, tarik nafas seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian tahan nafas. Ya, tahan nafasnya itu hitungannya 7. Jadi tahan napas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian buang napas hitungannya 9. Ya, buang napas lebih lambat lagi. Jadi ketika tarik napas 4, hitungannya tahan napas 7, buang napas 9. Apa yang terjadi? Kita selalu punya restan. Kita selalu punya resultan. Punya sisa. Oleh karena itu maka orang yang mindfulness ya, sering ya olah napas seperti itu dengan rumus 479, apa yang terjadi? Kesadarannya meningkat. Kesadarannya meningkat. Terutama kesadaran tentang kehadiran nafas. Apa sesungguhnya nafas itu? Bukankah nafas itu adalah bukti kehadiran sang hidup yang ada dalam diri kita? Bukankah nafas itu adalah bukti kehadiran sang hidup yang ada pada diri kita? Jadi kita masih mempertanyakan di mana dia. Padahal dia sudah berkali-kali mengatakan, aku bersama kamu, aku bersama kamu. Dan aku lebih dekat kepada kamu daripada urat nadi lehermu. Bukankah dia mewujud? Sebetulnya indikasi kehadiran dia dalam diri kita itu adalah nafas. Nah, dengan nafas mata kita bisa melihat. Dengan nafas telinga kita bisa mendengar. Dengan nafas kita bisa mencicipi seluruh makanan yang kita santap. Dengan nafas kaki kita bisa berjalan. Dengan nafas sekarang saya bisa bicara. Dengan nafas saya bisa berpikir. Bukankah semua daya itu sebetulnya bisa bekerja dalam tubuh saya? Itu karena apa? Karena kehadiran nafas. Jadi oleh karena itu maka kesadaran yang harus kita bangun apa? Sederhana. Coba sekarang di tangga yang kedua ini kita sadari saja kehadiran dia lewat nafas. Nyata sekali kok. Makanya ketika kita punya waktu seperti ini, duduk rileks, cobalah ya. Ketika pikiran ini sedang lari kemana-mana, lari ke masa lalu, lari ke masa depan, coba duduk tenang para sahabat. Duduk tenang aja. Duduk tenang, pejamkan mata, lalu fokuskan pikiran kepada nafas. Fokuskan pikiran ke ujung batang hidung, tempat keluar masuknya nafas. Ketika kita memfokuskan pikiran pada nafas, coba rasakan.
pikiran kita langsung diam. Tidak loncat ke masa lalu, tidak loncat ke masa depan. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Nah, dengan demikian maka kesadaran kita akan meningkat. Sesederhana itu melatih kesadaran. Sesederhana itu latihan kesadaran. Itu yang disebut dengan mindfulness. Coba sering-sering melakukan itu. Sehingga kita akan semakin sering hadir di sini, saat ini, sekarang. Sebetulnya ya, kekacauan hidup kita itu karena apa? Karena kita terlalu memberi sedikit waktu untuk berkunjung ke saat ini. Kita terlalu banyak memberikan waktu untuk berkunjung ke masa depan dan berkunjung ke masa lalu. Coba lihat tuh, semua orang yang terburu-buru karena dia berkunjung ke masa depan. Ingin cepat sampai, akhirnya kecelakaan di jalan. Ya, nyalip orang, ya. Berkendaraan tidak sesuai dengan peruntukannya. Tidak ada adabnya. Ya kan? Main salib kiri, salib kanan. Kenapa? Karena otaknya itu sudah di depan. Ketika dia sedang di sepeda motor, dia tidak bisa merasakan kehadirannya sepeda motor. Coba sekarang para sahabat, sederhana ya. Di bulan suci Ramadan nih, momen ya, supaya di bulan yang lain kita punya kesadaran. Kita naik sepeda motor, duduk dulu. Tenang dulu. Pegang itu stang sepeda motor. Hadir di situ sepenuhnya. Nikmati sensasi tangan, masih bisa memegang stang sepeda motor. Nikmati sensasi tangan, masih bisa memegang rem tangan. Nikmati sensasi kaki, masih bisa menggunakan rem. Nikmati sensasi kaki, masih bisa oper persneleng. Hadir sepenuhnya di situ. Ketika jalan, gak usah buru-buru, nikmati aja. Coba, rumusnya sederhana kok. Yang buru-buru dengan yang tidak buru-buru, dengan yang menikmati, malah bisa jadi yang menikmati sampainya lebih cepat. Yang buru-buru karena apa? Ya, buru-buru, ya. Ketika terhambat sedikit marah. Tuh. Ketika ada orang yang menghalangi sedikit saja marah. Jadi sepanjang perjalanan itu selalu gusar. Kenapa? Karena tidak hadir. Saya kalau nyetir mobil, ketika naik mobil, saya duduk dulu, tenang aja. Saya menyadari nafas. Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa saat itu saya masih bisa menaiki mobil. Bisa duduk sempurna di mobil aja bagi saya adalah kemewahan yang luar biasa. Saya pegang setir, saya perhatikan kemewahan semua yang ada di mobil. Ya, saya syukuri sepenuhnya. Saya syukuri kaki saya masih bisa menginjak rem. Saya syukuri kaki saya masih bisa menginjak gas. Saya syukuri kaki saya menginjak gas dan rem masih teratur. Tidak kaku, fleksibel. Jadi saya berterima kasih pada kaki, berterima kasih pada tangan. Saya berterima kasih pada mata saya. Berterima kasih pada telinga saya masih mendengarkan suara klakson. Kalau telinga saya tidak mendengarkan suara klakson, ya mungkin saja ya ada isyarat yang berbahaya tidak terdengar oleh saya. Dan semua sensasi itu saya rasakan pada saat saya mau naiki mobil. Ketika jalan, saya tidak pernah memikirkan tujuan. Saya nikmati saja sepanjang perjalanan. Itulah latihan kesadaran yang luar biasa. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Jadi sepanjang perjalanan saya fokus pada nafas saya. Saya fokus pada kehadiran Dia yang mewujud dalam diri saya sebagai nafas saya. Saya syukuri kehadirannya. Saya tidak mau ya marah. Saya tidak mau terpancing emosi ketika ada situasi yang tidak mengenakan. Saya tetap diam, tetap tenang, tetap santai, dan menikmati perjalanan. Kemudian saya putar lagu favorit saya. Dan kemudian sepanjang perjalanan saya penuh sukacita. Saya syukuri telinga saya masih bisa mendengar. Saya syukuri. Karena apa? Bukan sekedar bisa mendengar, tapi saya bisa menikmati lagu favorit kesukaan saya. Sepanjang perjalanan menjadi penuh sukacita karena kita hadir. Itulah pentingnya kesadaran. Jadi oleh karena itu maka kita tidak terburu-buru. Tidak salib ini, salib itu, tidak ngebut. Ya, saatnya harus ngebut karena ada peluang untuk ngebut, ngebutlah. Tapi saatnya tidak bisa ngebut karena terhalang, ya, karena lalu lintas sedang kredit, tidak usah dikeluhkan. Nikmati saja semua. Coba para sahabat, di bulan suci Ramadan ini latihan sederhana, tangga kedua, itu saja. Naik motor dengan kesadaran, naik mobil dengan kesadaran, minum dengan penuh kesadaran, ya.
Melakukan apapun aktivitas dengan penuh kesadaran. Rasakan, kita akan semakin lembut, kita akan semakin penuh cinta kasih, dan kita tidak pernah terburu-buru, tidak pernah tergesa-gesa. Hidup penuh dengan kedamaian. Itulah sebetulnya rahasia nafas. Saya berbicara rahasia nafas secara global. Ini adalah tangga yang kedua supaya kita memiliki kesadaran. Latih mindfulness setiap saat. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Itu para sahabat, selamat mengamalkan tangga yang kedua ini. Amalkan setiap hari. Lakukan itu dengan penuh kesadaran. Semoga kesadaran kita meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji milik Allah atas kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk melanjutkan proses belajar di ruang kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di tangga yang ketiga ini, saya akan berbicara tentang fase-fase kehidupan, baik secara fisik maupun secara spiritual. Lalu kita bisa mengoreksi sejauh mana kesadaran kita yang sudah terbentuk setelah melewati fase-fase kehidupan itu. Oleh karena itu, agar proses belajar ini menjadi syafaat bagi perjalanan kehidupan kita, mari kita mohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat sekarang sedang menjalankan puasa. Ada puasa, ada saum. Puasa dan saum itu berasal dari bahasa yang berbeda. Jadi kalau puasa itu dari bahasa Pali, berasal dari kata upavasa. Jadi upa itu artinya adalah upaya, cara, metode, pendekatan, strategi. Sedangkan fasa itu artinya adalah bertempat tinggal atau berdiam diri. Oleh karena itu maka upavasa itu artinya adalah upaya untuk berdiam diri. Itu arti dari kata puasa dari bahasa Pali. Jadi sebetulnya dalam bahasa spiritual, puasa itu sering diartikan sebagai upaya, metode, cara, strategi agar kita bisa berdiam diri. Berdiam diri di mana? Tentu saja berdiam diri di puncak kesadaran. Berdiam diri di keluhuran. Itu yang disebut dengan puasa. Jadi saya tidak menjadi heran ketika banyak sekali umat Islam terutama di Indonesia yang menerjemahkan saum itu menjadi puasa. Sedangkan saum sendiri sebetulnya itu bahasa Quran. Jadi di Quran tidak ada kata puasa. Di Quran itu adanya kata saum. Nah, kalau kita berbicara saum, itu harus cari penjelasan yang resmi ya, dari tradisi Islam. Karena itu berasal dari tradisi Islam saum itu. Nah, ada diskusi yang mengatakan bahwa ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua berjumpa dengan Tuhan. Itu hadis qudsi. Jadi saum itu dua. Yang pertama berbuka, yang kedua berjumpa dengan Tuhan. Jadi sebetulnya berbuka yang dimaksud di sana tentu saja tidak ada kaitannya dengan makanan. Tapi berbuka yang dimaksud adalah berbukanya kita, berbukanya tirai yang menutupi pandangan batin kita.
sehingga kita bisa menyadari kehadiran Allah di dalam diri kita. Jadi harusnya saum itu sampai ke sana. Nah, kenapa saum kemudian diterjemahkan menjadi puasa? Karena untuk berbuka, untuk merasakan kehadiran Dia di dalam diri kita, maka sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah berdiam diri dalam keluhuran. Sehingga tidak heran ketika saum diterjemahkan menjadi puasa. Nah, terlepas dari itu semua, yang paling penting adalah bagaimana kita itu bisa bertransformasi ketika melaksanakan saum atau puasa. Itu kan fase, itu adalah proses. Sehingga kesadaran kita meningkat. Jadi ada istilah ya, jangan sampai kita ini ya puasa seperti puasanya ular. Karena kalau ular itu untuk berganti kulit, itu kan puasa juga. Cuman setelah dia berganti kulit, yang namanya ular, tetap saja namanya tidak berubah, tetap saja ular. Yang kedua, ya, kulitnya juga tidak berubah. Ya cuman berganti aja, tapi warna kulitnya juga masih sama dengan warna yang lama. Gitu. Yang ketiga, ya, itu dari sisi wajah. Yang ketiga, makanan yang disantap oleh ular sebelum puasa dengan setelah puasa sama saja. Ya, jadi awalnya dia itu menyantap makanan itu, setelah puasa juga masih makanan itu yang disantap. Mulutnya juga masih tetap berbusa, sangat berbahaya busanya, masih beracun. Jadi ular itu mulutnya tetap aja beracun sebelum dan sesudah puasa. Bahkan ya cara geraknya ular itu tetap aja ya. Istilah orang Sunda itu luar leor ya. Cara geraknya pun sebelum puasa dengan sesudah puasa sama saja seperti itu. Nah, yang paling berbahaya adalah ini, watak. Watak tabiat. Watak tabiat ular sebelum puasa dengan sesudah puasa juga sama. Jadi jangan sampai ya puasa yang kita lakukan itu tidak mengantarkan kita untuk menemukan fase-fase kehidupan yang berkesadaran. Kenapa? Karena kita melaksanakan puasa ya seperti ular, ya. Betul, kita sudah melaksanakan puasa selama 30 hari full, ya. Tetapi satu, ya, nama kita masih tetap nama yang lama. Padahal menurut Quran, kalau orang sudah puasa itu la'allakum tatakun. Namanya berubah menjadi orang yang bertakwa, namanya muttaqin. Semua kita akhirnya akan bernama sama kalau melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya. Ya, puasa dalam pengertian saum. Sehingga kita bisa bernama sama, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi muttaqin. Yang kedua, wajah kita juga berbeda. Sebelum puasa, setelah puasa, wajah kita berbeda, mengalami transformasi. Yang keempat, ya, nama kita juga berbeda. Yang keempat, itu cara hidup kita berbeda, gerak kita berbeda. Dan yang kelima adalah watak dan tabiat kita juga berbeda. Asalnya mudah marah, jadi sekarang jadi mudah memaafkan. Asalnya mudah menghakimi, sekarang mudah memahami. Jadi lebih toleran lagi, lebih bijaksana lagi. Oleh karena itu maka ya puasa yang harus ditiru adalah puasanya ulat. Kalau ulat itu berpuasa, dia kemudian berdiam diri, dan kemudian tidak makan, tidak minum, dan kemudian menjadi kepompong, dan setelah keluar dari kepompong, dia menjadi sesuatu yang baru. Namanya bukan ulat lagi, sudah berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian wajahnya juga berubah, dari ulat menjadi kupu-kupu, asalnya menyeramkan menjadi indah. Kemudian cara makannya juga berubah, asalnya dia merusak tanaman, malah dia menjadi penyumbang kehidupan pada tanaman. Karena dia menjadi sarana untuk terjadinya proses pembuahan dengan penyerbukan. Kemudian yang keempat, cara geraknya berbeda. Asalnya dia itu merangkak, sekarang jadi terbang. Yang kelima yang luar biasa, tabiatnya berubah. Tabiatnya berubah, wataknya berubah. Nah, jadi jangan sampai ya puasa kita itu kemudian ya kalah sama puasanya ulat. Ulat itu melakukan transformasi. Karena apa? Dia melewati fase-fase kesadaran dalam kehidupannya. Para sahabat, kalau kita berbicara tentang perjalanan kehidupan kita semua, kan sebetulnya perjalanan kehidup kita semua ini sudah lama ya. Dari sejak di rahim ibu, yaitu fase mas kumambang,
kemudian kita keluar ya lewat gua garba ibu kita ya. Itu yang namanya fase mijil. Kemudian kita tumbuh menjadi anak yang lucu ya, fase sinom. Kemudian mulai mencari jati diri, fase kinanti ya. Kemudian fase asmarandana, mulai fase jatuh cinta pada pasangan. Kemudian fase gambuh ya, berumah tangga. Kemudian fase berikutnya adalah fase durma ya, belajar untuk berdharma ya, berbagi. Kemudian fase pangkur, melepaskan segala kemelekatan. Dan puncaknya adalah fase magatru ya. Magatru yang disebut dengan magatru itu pegatru, sehingga hubungan tubuh kita dengan sang hidup yang menghidupi diri kita juga sudah tidak ada lagi, sehingga tubuh ini sudah ditinggalkan oleh sang hidup karena tidak layak lagi untuk melanjutkan perjalanan. Kendaraan ini sudah tidak layak untuk mengantarkan sang jiwa yang ada dalam diri kita. Dan puncaknya kan pucung. Pucung itu adalah pocong. Pocong itu adalah itu ya, ketika tubuh ini sudah tidak memiliki fungsi lagi. Nah, fase-fase perjalanan kita ini ya seharusnya ya di setiap fase itu kesadaran kita berubah. Ya, itulah pentingnya kita melewati titian kesadaran. Nah, di fase yang ketiga ini semoga para sahabat bisa melakukan suatu pertanyaan pada diri kita ya. Jadi kalau tadi di awal saya memberikan prolog ya, apakah kita mau puasa ulat atau mau puasa ular, itu pilihan ada pada diri kita. Apakah kita hanya sekedar untuk menahan lapar dan tidak minum di siang hari, atau kita mau sungguh-sungguh untuk menahan diri agar kita berada dan bertempat tinggal dalam keluhuran, sebagaimana arti puasa dalam bahasa Pali ya. Yang puncaknya kita akan melaksanakan saum. Jadi kita akan berbuka dan kita akan berjumpa dengan jati diri kita. Jadi harusnya mengantarkan kita ke situ, sehingga kita mengalami Lailatul Qadar yang sesungguhnya, kita mengalami Idul Fitri yang sesungguhnya, dan kita akan mendapatkan berkah hidangan dari langit ruhaniyah kita. Itu yang penting. Nah, sekarang pertanyaan yang perlu dipertanyakan kepada diri kita untuk melatih kesadaran adalah, coba dari fase-fase kehidupan kita ini, kita sekarang sudah berada di fase mana? Secara fisik. Lalu secara spiritual, kesadaran kita sudah berada di mana? Nah, kalau secara fisik tadi kan ada fase Mas Kumambang, fase kita berada di rahim ibu. Apa yang ada di rahim ibu? Apa yang perlu kita pertanyakan waktu di rahim ibu? Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Kan Allah pernah bertanya kepada kita, Alastu birabbikum, apakah kau ini Tuhanmu? Dan saat itu kita bisa menjawab, saat itu ya, dan kita mengatakan qalu bala syahidna, ya aku menyaksikan. Kan harusnya ada pertanyaan nih pada diri kita saat ini. Kalau kita pernah menyaksikan dia, kan harusnya kita masih bisa mengingat dia. Lalu pertanyaannya sekarang, mengapa saat ini kita melupakan dia? Ayo jawab. Nah, inilah melatih kesadaran. Mengapa kita sekarang melupakan dia? Itu. Dan ada riset yang mengatakan bahwa manusia itu mulai melupakan Tuhannya itu dari hari ke-8 dari kelahirannya. Sekarang sudah hari keberapa coba kita lupa? Terus pertanyaan kedua, kalau kita terus lupa ya sampai kita mati, terus apa akibatnya? Sedangkan di Quran Allah mengatakan ketika nyawa di kerongkongan, seharusnya kan kita bisa menyaksikan dia lagi. Ketika nyawa sampai di kerongkongan, kita harusnya bisa menyaksikan dia lagi. Tetapi kebanyakan manusia, kata Quran, ya pada saat mati, ketika sedang sakaratul maut, malah tertutup ya mata kolbunya, tertutup mata jiwanya dari melihat kepada dia. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita tertutup kepada dia dan kita tidak bisa melihat dia, terus apa akibatnya? Ya, bagaimana perjalanan kita selanjutnya dengan kematian itu? Dan itu tidak pernah dipertanyakan. Nah, harusnya fase-fase kehidupan yang kita lalui itu yang menimbulkan pertanyaan, sehingga pertanyaan itu akan membuat pikiran kita berpikir, sehingga kita akan memasuki kesadaran-kesadaran baru. Apa sih fase mijil? Itu fase keluar, yaitu fase pada saat kita menyakiti ibu kita. Di fase itu, satu ya, ibu kita menjerit, sakit, karena apa? Didobrak oleh kepala kita, karena kepala kita yang pertama keluar. Yang kedua, ibu kita juga menumpahkan darah. Yang ketiga, ibu kita hampir kehilangan nyawa untuk kelahiran kita. Pernah nggak kita menyadari
Apa yang kita dapat dari fase mijil? Apa penghormatan kita kepada ibu kita? Bagaimana kita memuliakan ibu? Bagaimana kita bakti kepada ibu? Kan banyak ya, mohon maaf ya, cuman karena perbedaan pandangan, perbedaan sudut pandang dalam kehidupan, banyak ya yang kemudian seorang anak ya tidak bisa menghormati ibunya, tidak menghormati orang tuanya. Ya, padahal Allah lewat Rasulnya mengatakan, yang harus kamu hormati kan ibumu, ibumu 3 kali. Nah, coba pertanyakan kenapa 3 kali? Karena pertama ya, yang menyakiti ibu pertama kali adalah diri kita. Yang kedua, yang menumpahkan darah ibu pertama kali adalah diri kita. Yang ketiga, yang hampir merampas nyawa seorang ibu kan sebenarnya diri kita. Itu fase mijil. Kemudian fase sinom, apa pelajaran yang di situ? Kesadaran apa yang dapat kita ambil dari situ? Sinom itu kan fase di mana kita sedang ringan-ringannya menjadi anak. Coba lihat anak kecil. Anak kecil kan luar biasa. Ya, dia bergerak terus. Dia tidak pernah cemas, tidak pernah khawatir, tidak baperan, tidak cemas dengan hari esok, tidak pernah ingat masa lalu. Berantem dengan temannya saat itu juga maaf-maafan. Sebentar nangis, sebentar tertawa-tertawa. Itulah anak. Dan anak itu ya bergerak terus. Tubuhnya fleksibel, bergairah. Tidurnya nyenyak, lelap. Bangun tidur penuh gairah, main lagi. Tidak terlalu serius menghadapi kehidupan. Bahkan anak itu dengan sedikit upaya saja, berkah kehidupan sudah datang. Itu yang dimaksud dengan fase sinom. Dan dalam kehidupan sekarang ini, kita sudah kehilangan fase itu. Kita terlalu serius. Makanya mari kita sadari agar kita kembali ke fase itu. Berikutnya kinanti, masa pencarian jati diri. Wajar kan kalau kita sekarang mempertanyakan, sebenarnya saya ini siapa? Dari mana saya asal? Dan kemana saya akan pulang setelah ini? Apa peran saya di sini? Apa tugas saya di sini? Bagaimana saya bisa menemukan ya arti dari kelahiran saya dalam kehidupan yang sekarang? Itu fase kinanti. Dan fase-fase itu dilewati begitu saja tanpa kesadaran. Sekarang coba tumbuhkan kembali. Fase asmarandana, fase jatuh cinta, fase merasakan ya ketertarikan kepada pasangan. Kenapa kita bisa tertarik pada pasangan? Dari mana energi ketertarikan itu datang? Pernah nggak kita menyadari? Sampai akhirnya fase gambuh, fase untuk memutuskan kita akan hidup bersama dengan orang yang berbeda. Berbeda jenis kelaminnya, berbeda cara berpikirnya, berbeda wataknya, berbeda cara dibesarkan dalam keluarganya, berbeda program studi di perguruan tinggi yang diambilnya, berbeda pekerjaannya, berbeda perannya. Coba bayangkan. Kalau kita tidak sadar bahwa fase gambuh itu adalah fase di mana kita latihan menerima perbedaan, maka kita tidak akan bisa menerima perbedaan, lalu memaksakan selalu persamaan. Padahal jelas-jelas kita ini berbeda. Maka disitulah ya kita banyak sekali mengalami kegagalan, tidak mengalami kebahagiaan ya di fase rumah tangga. Makanya kata Sokrates ya, Sokrates berkata, menikahlah kamu ya. Kalau kamu dapat pasangan yang baik, maka kamu akan bahagia. Dan kalau kamu mendapatkan pasangan yang tidak baik, kamu juga akan menjadi seorang filosof. Jadi sebetulnya mendapatkan pasangan yang tidak baik, itu juga akan membuat seseorang menjadi bijaksana. Jadi sebenarnya tidak ada yang buruk. Tapi yang paling penting, mengerti bahwa di fase gambuh itu, kondisi psikologis kita, kondisi kesadaran kita harusnya sudah sampai di fase itu sehingga siap untuk menerima perbedaan. Nah, kenapa banyak orang yang gagal di fase itu? Karena apa? Karena semua terlewatkan. Fase mas kumambang di rahim ibu lewat kesadarannya, fase mijilnya lewat, fase sinomnya lewat, fase kinanti lewat, fase asmarandana lewat, fase gambuhnya juga menjadi lewat. Itu para sahabat. Kenapa? Karena hidup dalam keadaan tidak sadar. Sekarang ya di tangga yang ketiga ini saya mengajak kita semua. Yuk kita serang bertanya. Sudah di fase mana secara fisik kita saat ini? Lalu apakah kesadaran kita ya bersinergi, koheren, cocok gak dengan fase kesadaran fase fisik yang sudah kita capai? Kalau tidak, nah disinilah kita harus kembali untuk tekun meniti ke dalam diri. Agar apa? Agar fase-fase yang bersesuaian dengan fase
pertumbuhan fisik kita itu ya sesuai dengan fase kesadaran yang kita capai. Nah, kalau kita sudah sukses di fase ini, ya, fase gambuh, fase berumah tangga, siap menerima pasangan yang berbeda wataknya, siap menerima anak-anak yang akan lahir juga berbeda wataknya, dan kita bisa menerima setiap anak-anak apa adanya, hormati anak sebagai tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, sehingga kita tidak pernah memaksakan keinginan kita sebagai orang tua kepada anak. Biarkan anak tumbuh menjadi dirinya sendiri, bukan anak dipaksa untuk menjadi diri kita. Yuk kita pertanyakan pada diri kita. Nah, selanjutnya masuk fase durma. Durma itu dharma. Dharma itu berarti fase untuk berbagi. Berbagi apa? Apa yang mau kita bagi kalau kita tidak punya sesuatu yang untuk dibagi? Bagikan ya pengalaman untuk latihan menerima dan menghargai perbedaan itu kepada keturunan kita. Kan banyak, mohon maaf, yang mewariskan sesuatu yang buruk, sehingga ya watak orang tua yang buruk pun ditiru oleh anak, perilaku orang tua yang buruk pun ditiru oleh anak. Makanya hati-hati para sahabat. Anak itu sering gagal mendengar nasihat orang tua, tapi dia tidak pernah gagal untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Hati-hati, karena anak punya yang namanya mirror neuron, cermin saraf. Semua yang dia lihat, yang dia dengar akan dipraktekkan. Jadi orang tua ya dengan pasangannya banyak konflik, itu akan mewariskan konflik itu pada anak, terekam dalam alam bawah sadarnya. Makanya dia tidak bisa ya berdharma, tidak bisa mewariskan nilai-nilai baik kepada keturunannya. Kenapa? Gagal memahami dengan kesadaran apa sesungguhnya hakikat dari pernikahan. Apalagi fase pangkur, belajar melepaskan. Sehingga pada saat fase magatru, pegatruh itu, dia sudah berada dalam keadaan damai. Jiwanya sudah suci, jiwanya sudah bersih. Sehingga saat dia memasuki fase pocong, ya, dia bukan sebagai bangkai, tetapi dia dihargai, ya, semua perjalanan hidupnya oleh orang banyak, dirindukan oleh orang banyak, bahkan kepergiannya disesali. Harusnya seperti itu fase-fase kehidupan kita kalau kita hidup selalu berkesadaran. Semoga latihan saum dan puasa di bulan suci Ramadan ini bisa meningkatkan kesadaran kita. Dan pertanyaan yang dari saya tadi, renungkan. Yuk renungkan. Di mana fase kita saat ini dan kesadaran apa yang sudah dicapai? Dan mengapa ya fase-fase fisik kita tidak bersesuaian dengan fase kesadaran yang harusnya sudah kita capai? Ada apa sebetulnya dengan kehidupan kita? Di mana letak kesalahan kehidupan kita? Inilah tangga yang ketiga yang harus kita pertanyakan pada diri kita. Dan ketika kita terus-menerus mempertanyakan ini, maka kesadaran kita akan meningkat. Itulah para sahabat, tangga yang ketiga. Semoga di tangga yang ketiga, kesadaran kita semakin meningkat lagi, semakin damai lagi, semakin berkah lagi kehidupan kita. Dan kita selalu dirindukan kehadirannya oleh siapapun di kehidupan kita. Dan kepergian kita akan disesali oleh siapapun yang bersama dengan kita dalam kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan yang senantiasa mencurahkan cinta kasih-Nya tanpa batas kepada seluruh makhluknya di semua tingkatan, di semua ruang dan waktu. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diperhatikannya. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian di tangga yang keempat ini dalam episode titian kesadaran dengan menyertakan Dia. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kepada kita, membuka seluas-luasnya
bejana kosong yang ada dalam diri kita untuk diisi oleh pengetahuan sejatinya. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, di obrolan kita yang selanjutnya, di tangga yang keempat dari titian kesadaran ini, saya akan berbicara tentang manusia yang terbaik, manusia yang paripurna, manusia yang berguna di dalam kehidupan ini, sesuai dengan sabda Rasul yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bagaimana caranya supaya kita mengerti apakah kita sudah menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain? Tentu saja tidak cukup kita mengklaim bahwa saya sudah bermanfaat bagi manusia yang lain. Harus ada ukuran-ukuran dengan penuh kesadaran dan kejujuran. Dan ukuran ini akan saya kemukakan pada saat ini. Mari kita gunakan instrumen ini untuk mengukur seberapa bermanfaat kita di dalam ruang kehidupan ini. Supaya kita termasuk manusia paripurna. Kalau dalam bahasanya leluhur kita, manusia paripurna itu disebutnya manusia unggul. Manusia unggul, maung. Jadi manusia unggul. Jadi manusia unggul itu adalah kata lain dari manusia paripurna. Orang yang memiliki makna dan memiliki manfaat di ruang kehidupan ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Ada 6 ukuran untuk mengukur apakah kita sudah bermanfaat bagi manusia yang lain atau tidak. Dan kita jadikan ukuran ini sebagai patokan secara jujur untuk secara sadar kita bisa muhasabah pada diri kita masing-masing. Ukuran yang pertama adalah seseorang disebut bermanfaat bagi yang lain apabila dia dibutuhkan kehadirannya dalam kehidupan ini oleh manusia yang lain. Dan untuk dibutuhkan oleh manusia yang lain berarti dia harus menjadi seorang yang memiliki keahlian, memiliki spesialis keahlian tertentu. Jadi setiap manusia itu datang ke semesta ini sebetulnya sudah dibekali oleh yang namanya berkah kehidupan. Ada kekuatan positif yang ada pada dirinya yang dibekalkan saat dia datang ke ruang kehidupan ini. Karena setiap manusia datang ke ruang kehidupan ini sebetulnya tidak kebetulan. Semuanya adalah direncanakan oleh sang kehidupan. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kelahiran kita semuanya penting. Dan oleh karena itu tidak ada manusia yang lebih penting dari manusia yang lain. Awalnya semua penting. Tetapi kemudian dalam perjalanan kehidupan kita menjadi dibutuhkan atau tidak dibutuhkan tergantung bagaimana cara kita meningkatkan kualitas kehidupan kita, memanfaatkan semua potensi yang diwariskan semesta ke dalam diri kita. Jadi ciri yang pertama, manusia yang berguna itu adalah dibutuhkan di ruang kehidupan ini. Bagaimana caranya supaya kita dibutuhkan? Berarti kita harus memiliki sebuah keahlian spesifik atau punya yang disebut dengan profesionalisme. Oleh karena itu maka kita harus mendidik diri untuk membangkitkan semua potensi yang diberikan semesta ke dalam diri kita sehingga kita dibutuhkan di ruang kehidupan ini. Ada orang yang butuh layanan kesehatan, maka perlu bantuan orang-orang yang bergerak di dunia kesehatan. Ada perawat, di situ ada dokter,
Di situ ada orang-orang yang memproduksi alat-alat kesehatan, ada orang-orang yang berkeahlian di bidang farmasi. Itu karena dia profesional, punya keahlian. Maka dia akan dibutuhkan di ruang kehidupan ini ketika dia memiliki keahlian. Ada yang punya keahlian sebagai pemusik, ada yang punya keahlian sebagai penari, ada yang punya keahlian sebagai penjaga keamanan, seperti tentara, polisi. Itu kan semua adalah keahlian-keahlian spesifik yang dibangun oleh seseorang yang mau memberdayakan dirinya, memberdayakan potensi yang diberikan Allah ke dalam dirinya. Jadi yang pertama, untuk menjadi seseorang yang dibutuhkan, jelas kita harus menjadi seorang profesional. Untuk menjadi profesional itu tidak mesti ya kita memiliki peran-peran tertentu yang kelihatannya sangat mahal. Menjadi ibu rumah tangga itu sebetulnya adalah peran, ya. Menjadi orang yang bisa memiliki keahlian untuk menyembuhkan orang, misalkan dengan punya keahlian memijit, juga itu profesional. Ada orang yang keahliannya bisa membantu orang-orang yang kecelakaan, keseleo, bisa menyambungkan kembali tulang yang patah dan lain sebagainya. Jadi apapun ya dalam kehidupan ini begitu banyak ragam keahlian yang bisa ya diberdayakan di dalam setiap diri kita. Jadi yang pertama adalah kita menjadi seorang profesional. Profesional itu maksudnya kita memiliki suatu keahlian tertentu ya yang spesifik yang dibutuhkan banyak orang. Itu yang disebut dengan manusia yang bermanfaat ya. Jadi yang pertama dia dibutuhkan dalam kehidupannya. Ada yang punya keahlian dalam bidang psikologi, ada yang punya keahlian di bidang hukum ya, menjadi ahli hukum ya, menjadi pengacara, menjadi apa saja. Ada punya keahlian menjadi broker, ada yang punya keahlian menjadi marketing, ada yang punya keahlian menjadi pedagang, itu semua keahlian. Nah, orang-orang yang punya keahlian yang semacam itu, karena dia belajar memberdayakan diri, maka dia akan dibutuhkan di ruang kehidupan ini. Yang kedua, ciri yang kedua manusia yang bermanfaat itu adalah ketika dia sudah memberdayakan dirinya di ruang kehidupan, sehingga dia menjadi profesional, maka berkah semesta akan mengalir kepada dirinya. Nah, berkah yang mengalir pada dirinya itu, jangan lupa, itu baru hak yang kita terima. Kewajiban kita adalah membagikan berkah itu. Baru masuk pada fase yang kedua, yaitu kita bisa menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Terutama orang-orang yang memiliki kesusahan di dalam kehidupan ini. Nah, ketika kita bisa membagikan berkah yang kita miliki kepada mereka-mereka yang butuh pertolongan, ya butuh bantuan, maka disitulah ya makna kehidupan kita dapat. Jadi kalau tadi kita memberdayakan berkah kehidupan, yang kedua kita membagikan berkah sehingga kehidupan kita menjadi bermakna. Nah, disitulah ya kita bisa menolong orang-orang yang susah, bisa membebaskan orang-orang yang menderita dari penderitaannya. Baru kita memiliki makna ya, memiliki manfaat di ruang kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, ya orang-orang yang dikatakan bermanfaat dalam kehidupan ini, menjadi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang kehadirannya di ruang kehidupan ini menjadi berkah, menjadi cahaya dalam ruang kegelapan, bukan menambah kegelapan bagi kegelapan. Jadi kehadirannya selalu mencahayakan semesta. Di mana ada kegelapan, kehadirannya selalu membuat dia membawa cahaya. Dan orang-orang yang membawa cahaya dalam kegelapan itu adalah orang-orang yang dirinya tentu saja sudah mampu mencahayakan dirinya. Jadi orang-orang yang dirinya masih gelap, kemanapun dia pergi hanya akan menambah kegelapan baru. Tapi orang yang dalam dirinya sudah menjadi lilin kecil, walaupun belum menjadi mercusuar di atas bukit, itu sudah akan dibutuhkan untuk menjadi sumber cahaya bagi kehidupan. Nah, semoga kita ya sudah memiliki keahlian yang spesifik sehingga kita dibutuhkan oleh banyak orang,
Yang kedua, ya kita sudah menemukan berkah dari keahlian kita. Dan berkah yang mengalir dalam kehidupan kita ini tidak ditahan untuk diri kita sendiri. Karena setelah kita mendapatkan hak, tugas berikutnya adalah melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban kita adalah membagikan berkah. Sehingga kita bisa menolong orang-orang yang susah. Bisa menolong orang-orang yang kekurangan. Karena disitulah sebetulnya makna kehidupan. Saya sering berulang kali menyampaikan ya teguran Allah kepada Nabi Musa dalam hadis qudsi. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Lalu Musa berkata, bagaimana engkau bisa sakit? Nah, kemudian Allah berfirman, yang sakit adalah tetanggamu. Dan kalau kamu ya menjenguk tetanggamu, berarti kamu menjenguk aku. Jadi sebetulnya Allah sendiri mengajarkan kepada kita ya untuk bisa peduli kepada orang lain. Nah, kepedulian itu ya, itu yang dibutuhkan dalam hidup. Nah, ketika kita sudah bisa menjalankan fase yang kedua, yaitu kita bisa membagikan berkah yang kita dapat sehingga kita menjadi bermakna bagi banyak orang, masuk fase yang ketiga. Bagaimana kita selalu menghadirkan cahaya dalam setiap kegelapan, menghadirkan kedamaian dalam setiap kekisruhan. Nah, disitulah kita perlu meningkatkan kualitas diri ya dengan penuh kesadaran. Oleh karena itu di akhir dari kuliah ya obrolan tangga yang keempat ini, maka kita harus mempertanyakan pada diri kita, jadi ya apakah kita sudah menjadi manusia yang bermanfaat atau sebaik-baiknya manusia dalam ruang kehidupan ini? Ya, indikatornya bisa kita gunakan yang saya sampaikan. Satu, apakah kita betul-betul sudah punya keahlian spesifik dalam kehidupan, sekecil apapun itu, sehingga keahlian ini dibutuhkan banyak orang. Yang kedua, apakah kita sudah bisa menolong orang-orang yang kesusahan yang ada di sekitar kita? Jadi kalau kita sekarang masih kesusahan, bagaimana kita bisa menolong orang lain yang kesusahan? Dan sebaik-baiknya manusia kan yang tangannya di atas, bukan yang tangannya di bawah. Kalau hari ini kita ya memang fase kehidupan kita sedang memposisikan diri kita tangan di bawah, awas ya, jangan terlalu nyaman tangan di bawah. Karena tugas berikutnya adalah kita harus mengganti tangan kita menjadi di atas. Nah, dengan demikian kita harus bangkit. Jangan terus-menerus berada di posisi itu. Lalu yang berikutnya adalah kita menjadi sumber cahaya bagi semesta. Coba belajar dari matahari. Matahari itu ya jam berapa harusnya bangun. Dan matahari selalu bangun di jam yang tepat. Walaupun penontonnya mungkin masih pada tidur. Dan sepertilah kehidupan. Ya, kita menjadi sumber cahaya bagi semesta tanpa pamrih. Kita bisa mencahayakan semesta tanpa pamrih. Karena siapapun yang sudah menjadi sumber cahaya, dimanapun ada kegelapan, kalau dia hadir, pasti kegelapan akan sirna. Meniadakan kegelapan hanya dengan menghadirkan cahaya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi sumber cahaya kalau diri kita selama ini belum tercahayakan? Bagaimana kita bisa menjadi sumber cahaya kalau diri kita masih berada dalam posisi kegelapan? Lalu berikutnya, ya, untuk menjadi manusia yang bermanfaat dalam kehidupan, yang keempat adalah kita menjadi pengingat bagi orang-orang yang lupa. Kita menjadi pengingat bagi orang-orang yang lupa. Dalam kehidupan ini banyak yang lupa. Lupa jati dirinya, lupa asal usulnya, lupa tugasnya, lupa peran kehidupannya, lupa siapa penciptanya, ya, lupa kemana dia akan pulang setelah dia selesai menunaikan tugas dalam kehidupan ini. Yang lupa seperti ini banyak. Karena dia terjebak oleh hiruk pikuknya kehidupan. Sehingga hilang kesadaran. Nah, hilang kesadaran itu artinya lupa. Nah, di tangga yang keempat ini, semoga kita bisa mengingatkan diri kita. Apakah kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan abadi yang harus dijawab oleh kita, sehingga kita berkesadaran. Dan kalau kita sudah berkesadaran, itu baru hak. Tugas berikutnya kita adalah menunaikan hak kita menjadi suatu kewajiban. Dan kita bukan sekedar untuk menyelamatkan diri kita, mengingatkan diri kita, tapi kita mengingatkan juga orang-orang yang lupa pada jati dirinya, lupa asal muasal kehidupannya, lupa kepada sang penciptanya, lupa peran hidupnya, ya, lupa untuk menjadi kepanjangan tangan Allah dalam kehidupannya. Banyak orang yang lupa dalam kehidupan ini. Disitulah peran kita. Nah, kalau kita bisa memiliki peran
membangkitkan dan mengingatkan orang yang lupa sehingga dia menjadi sadar kembali. Karena kita pun sudah tersadarkan, maka kita menjadi orang yang bermanfaat dalam kehidupannya. Kan selama ini ya, hadis yang disampaikan Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kita abaikan begitu saja. Lalu kita tidak pernah mempertanyakan, siapa orang yang bermanfaat itu? Apa indikator untuk mengukur agar kita termasuk orang yang bermanfaat? Jangan hanya klaim dari diri kita sendiri. Ya, jadi saya ulangi lagi. Yang pertama, manusia yang bermanfaat itu adalah manusia yang profesional, yang punya keahlian spesifik dalam kehidupannya, punya keterampilan khusus yang dibutuhkan banyak orang, sehingga dia menjadi dibutuhkan dalam kehidupannya oleh banyak orang. Yang kedua, ketika dia sudah menjadi seorang profesional dan dia bisa menemukan berkah dalam kehidupannya, tugas selanjutnya adalah berkah itu digunakan untuk menolong orang-orang yang susah. Nah, otomatis dia harus membebaskan diri dari kesusahan akan dirinya, sehingga dia menjadi orang yang bisa membebaskan kesusahan orang lain. Yang ketiga, ya, orang yang bermanfaat dalam kehidupan ini adalah orang yang sudah bisa menjadi cahaya bagi semesta, yang sudah menjadi lilin kecil, mercusuar di atas bukit, syukur-syukur seperti itu, sehingga dimanapun dia hadir selalu menjadi sumber berkah, sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketentraman, ya, sumber cahaya bagi semesta, sehingga ketika kegelapan ada, dia akan menjadi penerang bagi kegelapan. Kemudian yang keempat adalah orang yang sudah mampu mengingatkan dirinya, sudah sadar, sudah bangkit, sehingga dia pun mampu untuk menyadarkan orang-orang yang lupa dalam kehidupan ini, ya. Dan yang kelima, orang yang bermanfaat dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang sudah mampu, ya, membangunkan orang yang tertidur. Orang yang tertidur itu orang yang berada dalam situasi yang tidak sadar. Nah, ketika dia mampu membangunkan orang yang tertidur karena dia sudah bangun duluan, maka dia akan bermanfaat bagi orang lain. Karena kalau orang yang sudah bangun itu bukan sekedar dibangunkan, dia harus dibimbing sampai menuju pada kesadaran. Kenapa? Orang yang baru bangun dari tidurnya itu di suasana subuh kan sangat berbahaya. Karena subuh itu etape yang sangat berbahaya. Bisa tidur lagi, bisa terus bangun. Jadi jangan nanggung kalau kita mau membangkitkan orang yang belum sadar. Setelah kita bangunkan dari tidur panjangnya, selanjutnya kita harus bimbing dia sampai dia mencapai kesadaran yang sesungguhnya. Jangan sampai dia tidur lagi. Makanya Allah saja sampai bersumpah di Quran surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Aku bersumpah dengan subuh. Kenapa subuh itu begitu pentingnya? Kenapa Allah bersumpah dengan subuh? Karena subuh adalah etape yang sangat berbahaya. Subuh adalah etape yang sangat rawan. Bisa orang itu tidur lagi, bisa juga orang itu terus ya dia bangun. Sehingga dia bisa menatap matahari yang lebih terang lagi. Itulah yang disebut dengan subuh kesadaran. Jadi kalau kita sudah menyadarkan orang, maka tugas berikutnya adalah membimbing dia sampai menemukan kesadaran yang sesungguhnya. Dan manusia yang berguna yang selanjutnya, yang bermanfaat di ruang kehidupan adalah mereka yang mampu membebaskan orang-orang lain yang terbelenggu oleh ketakutan. Karena manusia ini kan banyak yang takut ya. Takut kehilangan harta, takut mendapatkan situasi kehidupan yang tidak diinginkan, ya. Ya, takut ini, takut itu, dan takut itu sumbernya adalah pikiran. Dan takut sekali lagi akibat dari ya kita dibawa oleh pikiran ke masa depan. Banyak sekali orang yang terus berfokus ke masa depan sampai melupakan saat ini. Itulah pentingnya kita belajar tangga kesadaran yang keempat ini. Sehingga kita bisa mempertanyakan pada diri kita, seberapa manfaat sih kehidupan saya bagi orang lain. Jangan sampai kita mengklaim seakan-akan kita ini paling soleh, kita ini paling benar, kita ini paling itu, paling ini. Dan kemudian kita menjadi overconfidence. Kita menjadi terlalu berlebihan menilai diri kita sendiri. Sementara ukuran yang kita gunakan untuk menilai diri kita seberapa bermanfaat dalam kehidupan kita, kita pun tidak punya ukurannya. Jadi ukurannya ada 6 ya, para sahabat ya. Kita ukur sekarang, kita jujur pada diri sendiri. Yang pertama, sudahkah kita memiliki suatu keahlian spesifik dalam kehidupan ini sehingga keahlian ini dibutuhkan banyak orang. Seperti sahabat-sahabat kita yang ada di ruangan ini sekarang. Ini saya dibantu oleh tim IT. Nah, mereka ini yang punya keahlian. Saya juga butuh mereka.
punya keahlian untuk mengoperasikan kamera dengan baik, punya keahlian untuk memotret dengan baik, punya keahlian mengedit video dengan baik, punya keahlian untuk merekam ya kajian ini dengan baik, punya keahlian untuk mengupload kajian ini dia punya keahlian spesifik yang dibutuhkan. Nah, inilah orang-orang yang soleh. Inilah orang-orang yang ya memiliki kebermaknaan di ruang kehidupan. Jadi jangan merhatikan orang soleh itu dengan ukuran-ukuran yang tidak diajarkan oleh leluhur kita. Nabi Muhammad sendiri mengatakan, ya, kamu tidak disebut orang yang beriman jika kamu tidur nyenyak sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Jadi sebenarnya soleh itu adalah kepedulian, ya. Jadi bukan kita terus-menerus ya menjalankan ritual-ritual agama sementara tanpa kesadaran. Betul bahwa ritual agama itu instrumen yang bisa membangun kesadaran. Kalau itu benar melakukannya. Tetapi ritual agama pun tidak akan membangun kesadaran, kepedulian, cinta kasih kalau kita tidak tahu esensinya. Itulah pentingnya kita belajar. Disinilah kita mempertanyakan kembali ya seberapa tinggi kesadaran yang sudah kita capai. Di titian kesadaran yang keempat ini, sekarang tugas kita adalah mempertanyakan seberapa berarti ya diri kita di ruang kehidupan ini. Saatnya kita introspeksi diri, saatnya kita muhasabah. Jadi ukuran yang pertama adalah bagaimana kita memiliki keahlian spesifik, keahlian yang profesional. Apapun keahlian itu, ya, yang dibutuhkan banyak orang. Ada orang punya keahlian ngecat. Karena ngecat itu juga tidak semua orang bisa, ya. Hasilnya kan tidak orang yang profesional di bidang itu dengan yang tidak beda. Bukan sekedar membuat dinding jadi putih, tetapi bagaimana ya kualitas dari warna dinding itu kan tergantung bagaimana seseorang secara profesional. Ada yang punya keahlian di bidang otomotif, ada yang punya keahlian di bidang kelistrikan, ada yang punya keahlian di bidang di bidang olahraga. Wah, luar biasa. Jadi begitu banyak ragam keahlian. Tetapi kita memilih satu saja. Kita menjadi profesional, spesifik di keahlian tertentu. Itu yang disebut dengan soleh. Jadi soleh itu kita berarti bagi orang banyak. Maka ukuran orang yang beriman itu ya tidak ada kaitannya dengan berapa banyak ritual ibadah yang dilakukan. Karena ritual ibadah itu hanya instrumen untuk membangun kesadaran. Tapi Nabi Muhammad sendiri mengatakan tidak disebut orang yang beriman jika dia melewati suatu jalan, mendapati ranting dan ranting tidak disingkirkan. Itu lagi-lagi kepedulian. Bahkan ada seorang sahabat yang baru saja menolong anjing yang hampir saja ya sekarat karena apa? Kekurangan air. Dan kemudian menolongnya dan dilaporkan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi kami menolong seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena ya dia butuh air. Dan kami membuka terompah kami dan kemudian memberikan air kepada anjing itu. Apa kata Rasulullah? Min ahlil jannah, min ahlil jannah. Itu adalah apresiasi dari Rasul kepada orang yang peduli. Pada anjing saja begitu peduli, apalagi kepada makhluk manusia sesamanya. Jadi lucu ya, kalau kita mengaku sebagai umatnya, tetapi kemudian kita saling membenci, bahkan kita saling menghujat, saling merendahkan, merasa paling benar. Kan itu bukan cirinya umatnya Rasulullah. Karena ciri umatnya Rasulullah itu adalah ruhama'u bainahum. Dia berkasih sayang dengan sesama. Jangan-jangan dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk, dengan sesama pohon, ya, dengan semua binatang, semua, ya, dia memiliki kasih sayang. Bahkan membunuh seekor semut pun mungkin tidak berani lagi, ya. Itu karena orang yang sudah tinggi tingkat cinta kasihnya. Jadi ukuran seberapa bermanfaat kita di ruang kehidupan ini, yang pertama adalah apakah kita sudah memiliki keahlian yang dibutuhkan banyak orang. Kalau belum, yuk tidak terlambat untuk memiliki itu. Yang kedua, apakah keahlian yang saya miliki ini mendatangkan berkah, sehingga berkah yang saya miliki itu bisa menolong orang yang susah. Apakah itu sudah kita lakukan? Atau selama ini kita hanya berfokus pada diri kita sendiri dan kita tidak peduli pada kesusahan orang lain. Yang ketiga, apakah betul kita sudah menjadi lampu bagi semesta? Apakah kita menjadi sumber cahaya bagi kegelapan? Apakah ketika ada kegelapan betul-betul kita menjadi sumber cahaya yang bisa membebaskan kegelapan? Atau malah kita justru menambah kegelapan baru? Yang keempat, apakah kita sudah bisa mengingatkan orang-orang yang lupa dalam kehidupan ini?
Apakah kita sudah mengingatkan diri kita? Apakah kita sudah sadar siapa diri kita yang sesungguhnya? Dari mana kita asal? Apa peran kita? Dan kemana kita akan pulang setelah ini? Bagaimana kita bisa menjadi kepanjangan tangan Allah dalam kehidupan ini? Bagaimana kita membebaskan diri dari rencana-rencana hidup kita yang berbeda dengan rencana Allah dalam kehidupan kita? Dan yang kelima, tugas kita adalah bagaimana kita bisa membangunkan orang yang tertidur. Apakah kita saat ini sudah benar-benar bangun? Apakah benar saat ini kita sudah benar-benar terjaga? Semua pertanyaan itu alamatkan pada diri kita. Jangan keluar dari diri kita. Maka tangga kesadaran kita, titian tangga kesadaran kita dari hari ke hari akan meningkat. Dan yang kelima, apakah kita sudah bebas dari ketakutan? Apakah kita sudah bebas dari rasa khawatir? Bagaimana cara kita membebaskan dari ketakutan dan khawatir? Semua pengendaliannya adalah di pikiran. Lalu ketika kita sudah membebaskan dari ketakutan dan khawatir, tugas berikutnya tidak selesai para sahabat. Kita harus mampu juga menolong orang-orang yang belum bisa dibebaskan dari penjara ketakutannya. Karena banyak orang yang khawatir dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena dia masih dikendalikan oleh pikirannya, belum dikendalikan oleh kesadarannya. Terlalu banyak peran yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Tapi setidak-tidaknya, cobalah gunakan 6 ukuran yang saya sampaikan saat ini. Lalu kita akan tersadar saat ini juga, oh ternyata saya belum memiliki keahlian yang spesifik yang dibutuhkan banyak orang. Oh ternyata selama ini saya belum bisa menolong orang-orang yang susah, karena saya pun masih susah. Bagaimana saya membebaskan dari kesusahan saya? Yang ketiga, ya, saya selama ini belum menjadi sumber cahaya bagi semesta. Yang keempat, oh ternyata saya selama ini masih tertidur, belum tersadar, belum terjaga. Saya belum bisa membebaskan orang-orang yang masih tertidur. Yang keempat, ya, ternyata saya juga masih lupa kepada asal muasal diri saya, lupa diri sejati saya. Bagaimana cara saya mengingatkan agar saya segera bisa sadar siapa diri saya, dari mana saya asal, kemana saya harus pulang. Kemudian yang keenam, ukuran yang sangat luar biasa. Apakah saat ini kita masih dipenjara oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sehingga kita menjadi stres, depresi, ketika mendapatkan yang tidak diinginkan kita menolaknya? Yuk kita bebaskan semuanya. Sahabat, gunakan ukuran yang saya sampaikan yang 6 itu untuk menaiki tangga kesadaran yang keempat. Cobalah pertanyakan pada dirimu, dan kita akan tersadar. Dan semoga hari ini kita bisa bangkit setelah melewati tangga yang keempat ini. Lalu kita menemukan kesadaran baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.